dan kita akan mulai sesi kita pada siang hari ini mengenai pendaftaran calon anggota legislatif. Nah, saya lihat di sini pesertanya ada dari Bawaslu, ada dari KPU. Tentunya nanti di dalam sesi diskusi kami mohon bantuan juga dari Ibu Bapak sekalian untuk sharing pengalaman dari Ibu Bapak sekalian ketika menyelenggarakan pemilu legislatif di 2019 lalu, khususnya ketika pendaftaran calon anggota legislatif baik DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, pada sesi hari ini kita akan membahas mengenai pendaftaran calon anggota legislatif. Saya Herik Motakin Pratama bersama Mas Fadli nanti akan bergiliran menyampaikan beberapa materi untuk memicu diskusi kita pada siang hari ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, pendaftaran calon anggota legislatif merupakan salah satu tahapan krusial dari tahapan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif. Nah, terlebih lagi kalau kita lihat berdasarkan pengalaman pemilu serentak 2019 lalu, tentunya tahapan pendaftaran calon anggota legislatif ini menjadi salah satu aspek yang cukup kompleks dalam mekanisme pendaftarannya karena beriringan dengan tahapan lainnya. Seperti itu. Nah, untuk itu Ibu Bapak sekalian, pada sesi kali ini kita akan coba melihat bagaimana sih teknikalitas dan juga kompleksitas dari desain regulasi yang diatur yang kemudian berdampak terhadap manajemen penyelenggaraan pemilu ketika melakukan pendaftaran calon anggota legislatif. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa pendaftaran calon anggota legislatif terdiri pada 4 level kelembagaan. Yang pertama adalah DPR, yang kedua adalah DPRD Provinsi, yang ketiga adalah DPRD Kabupaten Kota, dan yang keempat adalah DPD. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah partai politik. Sehingga dalam pendaftaran calonnya itu hanya dibolehkan berasal dari partai politik. Nah, sedangkan DPD adalah berasal dari perseorangan. Nah, menariknya Ibu Bapak sekalian, kalau kita rujuk dari sistem pemerintahan di Indonesia, kita menganut sistem 2 kamar seperti itu, karena kita memiliki 1 kamar DPD, 1 kamar lagi adalah DPR, kira-kira seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam mekanisme pendaftaran calon anggota legislatif, hal ini tentunya tidak terlepas dari regulasi pemilu yang ada. Nah, kalau kita lihat di regulasi pemilu yang beririsan langsung dengan manajemen tata kelola atau teknikalitas pendaftaran calon anggota legislatif, itu ada 2 hal yang kemudian diatur dalam regulasi pemilu. Yang pertama adalah model rekrutmennya seperti apa, dalam hal ini bagaimana tata cara partai politik mencalonkan calon anggota legislatifnya. Di sesi sebelumnya, di sesi aktor pemilu, kita sudah sedikit banyak membahas bagaimana model rekrutmen partai politik. Dalam hal ini misalnya di Amerika Serikat kita mengenal adanya primary election atau pemilihan pendahuluan atau pemilu internal di internal partai politik untuk menyeleksi calon anggota legislatif yang kemudian akan didaftarkan dalam proses pemilu. Yang kedua dalam regulasi pemilu adalah berkaitan dengan syarat pencalonan. Dalam hal ini eligibilitas dari siapa saja yang boleh dan berhak dicalonkan oleh partai politik menjadi calon anggota legislatif. Nah, 2 dimensi ini dalam regulasi pemilu tentunya berdampak pada teknikalitas pendaftaran calon. Dalam hal ini, siapakah yang kemudian memiliki otoritas untuk melakukan pendaftaran calon anggota legislatif? Tentunya yang mendaftarkannya adalah partai politik, tetapi yang mengelolanya itu adalah penyelenggara pemilu. Yang kedua, dalam hal ini, regulasi juga berdampak pada dampak bawaan dari ketentuan administrasi itu. Dokumen-dokumen apa saja yang kemudian perlu disiapkan oleh partai politik ketika mendaftarkan diri atau mendaftarkan calonnya menjadi calon anggota legislatif ke penyelenggara pemilu. Dan dimensi yang ketiga berkaitan dengan tata cara verifikasi. Bagaimana kemudian penyelenggara pemilu melakukan verifikasi setiap berkas pendaftaran calon anggota legislatif yang didaftarkan oleh partai politik ataupun perseorangan, seperti itu, dalam rangka mencapai keabsahan calon. Dalam hal ini, siapa yang kemudian memenuhi kriteria-kriteria pendaftaran calon tersebut yang sesuai dari syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam regulasi kepemiluan. Sehingga dalam hal ini ketika kita bicara mengenai tata kelola pendaftaran calon anggota legislatif, sangat berkaitan dengan teknikalitas urusan administrasi, otoritas penyelenggara pemilu, dan juga mekanisme verifikasi yang dilakukan. Nah, Ibu Bapak sekalian, ketika kita bicara mengenai proses nominasi atau pencalonan,
S-Project paling tidak melihat dalam dua aspek. Yang pertama, nominasi itu atau pencalonan itu, nomination is the legal process by which election authorities. Dalam hal ini, pencalonan adalah bentuk proses hukum yang dalam prosesnya dilakukan oleh otoritas kelembagaan yang disebut dengan Election Management Bodies atau penyelenggara pemilu atau KPU, yang kemudian bertugas untuk men-screening kandidat-kandidat yang direkomendasikan oleh partai politik untuk menganalisa gitu ya, dan juga untuk meng-approve, dalam hal ini menyetujui apakah kandidat yang kemudian didaftarkan oleh partai politik itu sesuai dengan ketentuan regulasi pemilu yang ada, apakah sudah memenuhi syarat-syarat administratif yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Kepemiluan, dan tentunya yang terakhir adalah ketika memang sudah sesuai dan memenuhi syarat, maka kewajiban dari penyelenggara pemilu adalah mencetak nama-nama tersebut dalam surat suara sesuai dengan desain sistem pemilu yang diatur dalam suatu negara tersebut. Nah, yang kedua, menurut S-Project, pendaftaran calon anggota legislatif berkaitan dengan the nomination of candidate to gain ballot access is the formal procedure by which political parties and individual put candidate forward for election. Nah, dalam hal ini, nominasi atau proses pendaftaran calon adalah prosedur formal yang diwajibkan dalam undang-undang di mana partai politik atau calon perseorangan dari kandidat mendaftarkan dirinya untuk terdaftar dalam surat suara. Dan dalam hal ini, IMBs atau penyelenggara pemilu dalam konteks Indonesia adalah KPU mempunyai otoritas untuk menerima ataupun menolak pendaftaran calon yang diajukan oleh calon anggota legislatif tersebut. Tentunya indikator menerima ataupun menolak tersebut berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi kepemiluan yang ada. Sebagai penyelenggara pemilu di mana yang bertugas untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang, maka indikator penerimaan ataupun ditolaknya pendaftaran calon anggota legislatif oleh partai politik tentunya harus merujuk pada ketentuan regulasi pemilu yang ada. Dalam hal ini Undang-Undang Pemilu yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pemilu di suatu negara. Nah, sehingga Ibu Bapak sekalian, pada sesi kali ini kita akan sedikit banyak melihat dimensi regulasi pemilu yang kemudian berdampak terhadap teknikalitas pendaftaran calon. Bagaimana kemudian penyelenggara pemilu melakukan manajerialnya berkaitan dengan mekanisme pendaftaran calon anggota legislatif. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya ingin memulai dari overview secara umum bagaimana kemudian negara-negara lain mengatur regulasi atau prasyarat-prasyarat umum melalui pendaftaran calon. Nah, dalam konteks Indonesia, tentunya Ibu Bapak sekalian penyelenggara pemilu paham betul syarat-syarat utama apa saja yang kemudian perlu dipenuhi oleh calon anggota legislatif dan partai politik ketika mendaftarkan pasangan calon. Nah, menariknya Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat dari sudut pandang komparasi politik di beberapa negara, misalnya, studinya Pipa Norris mengenai building political parties yang dipublikasi oleh The International IDEA menunjukkan dalam konteks pendaftaran calon, regulasi kepemiluan, undang-undang pemilu seringkali mensyaratkan beberapa hal seperti itu. Yang pertama misalnya yang secara umum, kadang meskipun partai politik tersebut sudah sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu yang kita bahas di hari Senin lalu. Nah, ada syarat lain yang kemudian perlu dipenuhi oleh kader-kader partai politik, anggota partai politik ketika dia ingin mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Nah, salah satunya ada dua syarat umum yang sering muncul di beberapa negara ketika seseorang ingin mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif. Yang pertama adalah biasanya diwajibkan untuk melakukan deposit atau dalam hal ini menyerahkan uang yang sesuai diatur di dalam regulasi kepemiluan yang ada. Di New Zealand misalnya, ini dalam konteks US dollar, Ibu Bapak sekalian, di New Zealand ketika ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, individu anggota partai ataupun calon perseorangan, kira-kira seperti itu, dia harus mendepositkan uang sebesar 125 US dollar. Nah, kemudian di Prancis itu 140 US dollar, di Australia 180 US dollar, di Irlandia 350 US dollar. Nah, terkadang memang deposit ini
salah satunya untuk melihat kemampuan, bagaimana kemudian kemampuan finansial dari calon anggota legislatif tersebut ketika dirinya didaftar sebagai calon anggota legislatif. Tapi dalam beberapa konteks, kalau saya tidak salah di New Zealand itu bisa dikembalikan uangnya ketika nanti dia terpilih, kira-kira seperti itu. Dan di beberapa negara, ketentuan deposit ini cenderung meningkat, seperti di Kanada sampai dengan 640 US dollar, di Inggris itu sampai dengan 735 dolar, dan juga di Jepang sampai dengan 22.400. Ketentuan ini salah satunya adalah untuk mengukur kemampuan finansial dan juga mengedepankan electoral integrity dan juga meminimalisir praktek korupsi ketika individual kandidat itu terpilih, kira-kira seperti itu latar belakangnya. Nah, yang kedua, Ibu Bapak sekalian, menariknya, kan kemarin di hari Senin kita sedikit banyak membahas bahwa ketika partai politik ingin didaftarkan menjadi peserta pemilu, salah satunya dia harus mendapatkan dukungan dari anggota, kira-kira seperti itu, yang kemudian diverifikasi oleh penyelenggara pemilu, apakah betul dukungannya sesuai dengan standar minimum jumlah dukungan jumlah dukungan yang diwajibkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada, kira-kira seperti itu. Tetapi faktanya, Ibu Bapak sekalian, dalam beberapa kasus di beberapa negara, ketentuan syarat minimal dukungan ini tidak hanya berlaku bagi partai politik untuk dirinya terdaftar sebagai peserta pemilu, tetapi bagi calon anggota legislatif, dalam ini anggota partai yang ingin dicalonkan oleh partai politik tersebut, dia juga terkadang harus memenuhi syarat dukungan berbasiskan pada daerah pemilihan yang kemudian dia ingin dicalonkan, seperti itu. Di Austria, di Belgia, sebagai contoh, dia harus mengumpulkan dukungan yang dibuktikan oleh tanda tangan pendukungnya di daerah pemilihan yang kemudian akan dia dicalonkan, itu dalam rentang jumlah 200 sampai dengan 500 dukungan yang dibuktikan dengan tanda tangan pendukungnya. Nah, di Italia mengharuskan ada sampai dengan 500 tanda tangan dari setiap kandidat yang kemudian akan dicalonkan dalam single member district atau dalam satu daerah pemilihan yang jumlah kursinya 1, seperti itu. Dan kalau karena Italia ini sistemnya sistem pemilihan campuran, kalau saya tidak salah seperti itu ya, di daerah-daerah yang kemudian dengan menggunakan party list, dia harus mendapatkan dukungan sampai dengan 1.500 atau 4.000, seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Nah, jadi memang ketentuan ini pada prakteknya tidak hanya melekat pada partai politik peserta pemilu, tetapi juga pada calon anggota legislatif, khususnya kader-kader partai yang kemudian akan dicalonkan. Nah, ini overview umum yang terjadi di beberapa negara. Nah, overview lainnya, jika kita lihat dalam konteks studi di beberapa negara, di sini ada beberapa sampel candidate requirement atau syarat-syarat kandidat untuk memenuhi persyaratan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif. Yang pertama tentunya dia harus mematuhi atau dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti itu. Apakah kemudian perundang-undangan tersebut mengajukan beberapa syarat dan itu yang kemudian harus dipenuhi oleh setiap kandidat ketika dirinya ingin didaftarkan menjadi calon anggota legislatif. Kemudian ada juga beberapa negara yang memberlakukan bukan hanya syarat administratif, tetapi juga syarat dalam konteks minimum period of membership. Dalam hal ini, hanya kandidat-kandidat atau hanya anggota-anggota partai politik saja yang memenuhi standar minimal menjadi anggota partai, misalnya dalam rentang waktu setahun atau 2 tahun atau bahkan 5 tahun seperti itu, yang bisa dicalonkan oleh partai politik menjadi calon anggota legislatif. Nah, ada juga syarat lainnya, misalnya dia harus punya minimum waktu tinggal di salah satu daerah pemilihan yang kemudian akan dicalonkan. Jadi dalam hal ini, di daerah pemilihan tersebut, mensyaratkan yang berhak dicalonkan dalam satu daerah pemilihan adalah anggota-anggota partai politik yang memang sudah tinggal cukup lama di satu daerah pemilihan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah no history of suspension from the party, tidak ada dalam catatan buruk di partai politik atau dikeluarkan dari partai politik. Terus kemudian juga ada syarat lainnya, dia harus membayar keanggotaan yang diwajibkan oleh partai politik, seperti itu, menjadi iuran rutin tiap tahunnya, apakah dia selalu rutin membayar atau tidak. Ketika dia rutin membayar, maka dia bisa dicalonkan, sedangkan tidak rutin, maka tidak bisa dicalonkan, kira-kira seperti itu. Dan yang berikutnya adalah dia juga harus mendapatkan dukungan yang tadi sudah sempat kita singgung dari para pemilih yang berasal dari daerah pemilihan yang akan dia calonkan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah
ada juga salah satu prasyaratnya adalah free of any criminal record. Dalam hal ini tidak ada catatan buruk, catatan kriminal buruk ataupun catatan pidana untuk dicalonkan sebagai calon anggota legislatif. Nah, beberapa hal ini yang sering muncul di dalam konteks beberapa negara yang perlu dipenuhi oleh setiap kader partai politik yang kemudian akan dicalonkan menjadi calon anggota legislatif. Keseluruhan requirement ini, keseluruhan prasyarat ini kemudian harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen administrasi. Dokumen-dokumen administrasi inilah yang kemudian KPU bertugas untuk melakukan verifikasinya. Apakah sudah betul sesuai dengan dokumen yang tertera yang diajukan oleh calon-calon tersebut atau belum. Ketika tentunya keabsahan dan validitas dari setiap dokumen prasyarat yang sudah dikumpulkan itu adalah valid gitu ya, tentunya setiap calon tersebut berhak untuk didaftarkan menjadi calon anggota legislatif dan dia memenuhi kriteria sebagai calon anggota legislatif. Nah, sedangkan jika tidak, tentunya diminta untuk memperbaiki atau bahkan mungkin dibatalkan sebagai calon anggota legislatif yang kemudian otoritas menerima dan juga menolak pendaftaran calon anggota legislatif ini berada pada penyelenggara pemilu yang bertugas untuk melakukan pendaftaran calon anggota legislatif. Nah, Ibu Bapak sekalian, jika kita beralih dalam konteks Indonesia, misalnya ini saya kutip dari PKPU pendaftaran calon di pemilu 2019 lalu. Nah, mekanisme pendaftaran calon anggota legislatif di Indonesia tentunya menyimpan kompleksitas tersendiri. Terlebih lagi, kemarin di 2019 kita menyelenggarakannya pemilihan umum serentak, yang artinya pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, DPD, dan Presiden diselenggarakan pada waktu yang bersamaan. Meskipun saya kira sejak pemilu 99, 2004, 2009, dan 2014, di mana masih ada keterpisahan waktu antara pemilu eksekutif dan pemilu legislatif, di mana pemilu legislatif keseluruhannya diselenggarakan pada waktu yang bersamaan. Tentunya hal ini sedikit banyak meningkatkan beban kerja penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi pencalonan calon anggota legislatif. Karena misalnya untuk pemilu legislatif saja sudah ada 4 level pemilu yang berbeda, mulai dari DPR, kemudian yang harus diverifikasi, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan juga DPD, seperti itu. Dengan standar-standar, prosedur-prosedur, dan juga prasyarat administrasi yang berbeda satu sama dengan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya di tengah sistem proporsional daftar terbuka, di mana pendaftaran calon tidak hanya kemudian bukan hanya sebatas melengkapi sarana untuk memenuhi dokumen administrasi saja, tetapi setiap pendaftaran calon tersebut, nama-nama calon yang didaftarkan oleh partai politik kemudian akan muncul di surat suara, sehingga basis verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah bukan hanya berbasiskan pada partai politik, tetapi individual masing-masing calon, karena individual-individual inilah yang kemudian nama-namanya akan muncul di dalam surat suara tersebut. Sehingga tentunya hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap aspek kompleksitas dan juga manajemen penyelenggaraan pemilu, khususnya KPU yang memiliki otoritas untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi pencalonan. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita sedikit flashback ke belakang, tentunya nanti kita akan sangat minta masukan dari Ibu Bapak sekalian bagaimana dinamika pendaftaran calon, khususnya teknikalitas dan kompleksitasnya seperti apa. Karena saya yakin ibu-ibu penyelenggara, ibu bapak penyelenggara, baik KPU pun Bawaslu, mengalami bagaimana tidak mudahnya proses pendaftaran calon anggota legislatif di pemilu 2019 lalu. Nah, jika kita lihat tahapan pendaftaran calon anggota legislatif, baik DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, dimulai sejak 1-3 Juli sampai dengan 21 dan 23 September 2018. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa tahapan krusial di dalamnya. Yang pertama adalah mulai dari pengumuman dan pengajuan daftar calon yang dilakukan oleh partai politik, verifikasi administrasi daftar calon, dan kemudian penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik, termasuk juga menerima masukan dari masyarakat, kira-kira seperti itu. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah perbaikan daftar calon sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Ada yang memenuhi syarat, misalnya ada yang belum memenuhi syarat, kira-kira seperti itu. Maka dikembalikan ke partai politik untuk dilakukan perbaikan.
termasuk juga untuk menanggapi respon publik atas dasar masukan-masukan publik terhadap daftar calon yang didaftarkan oleh partai politik. Kemudian tahapan berikutnya adalah verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon tersebut. Verifikasi kedua dalam hal ini, jika kita lihat dalam tahap awal sini saja sudah ada 2 verifikasi yang kemudian dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dan kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan krusial, salah satunya adalah penyusunan dan penetapan daftar caleg sementara atau disebut dengan DCS. Nah, dari DCS ini kemudian jika kita lihat ada tahapan berikutnya lagi, yaitu adalah pengumuman DCS dan juga penerimaan masukan dan tanggapan dari publik seperti itu, yang kemudian dilakukan sejak 12 sampai dengan 21 Agustus 2018. Nah, daftar caleg sementara ini setelah dipublikasi dan mendapatkan masukan, KPU kemudian bertugas untuk melakukan klarifikasi terhadap partai politik berkaitan dengan daftar caleg sementara yang diajukan, dan juga berdasarkan masukan-masukan yang diterima oleh publik, termasuk hasil verifikasi kedua yang dilakukan oleh KPU berkaitan dengan syarat-syarat administrasi yang sudah didaftarkan oleh partai politik tersebut. Bagi yang tidak memenuhi syarat, tentunya dilakukan klarifikasi kepada partai politik yang bersangkutan, bahkan individual calon yang bersangkutan seperti itu, apakah untuk melengkapi dokumen administrasinya. Bahkan ketika memang ditemui tidak ada yang tidak memenuhi prasyarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, maka partai politik tersebut diminta untuk mengganti daftar calonnya. Bahkan kalau kita lihat beberapa berita ketika penyelenggaraan pemilu berlangsung, ketika proses pendaftaran calon ini, apakah ada yang berhalangan dan kemudian berhalangan tetap, maka itu ketika dalam proses pendaftaran calon masih bisa dilakukan penggantian oleh partai politik peserta pemilu. Kemudian pemberitahuan penggantian DCS itu dilakukan sejak 1 sampai dengan 3 September 2018. Kemudian pengajuan penggantian bakal calon, dan tentunya yang terakhir adalah verifikasi pengganti DCS. Nah, verifikasi inilah yang kemudian menjadi titik krusial dan juga penting, karena setelah verifikasi penggantian DCS akan dilakukan penyusunan dan juga penetapan daftar caleg tetap. Nah, meskipun dalam hal ini ketika memang ada yang misalnya dibatalkan seperti itu karena tidak memenuhi persyaratan dan sebagainya, masih dibuka ruang dalam konteks sengketa administrasi di Bawaslu seperti itu. Nanti Mas Fadli akan bercerita bagaimana hal itu terjadi. Nah, sampai dengan pengumuman daftar caleg tetap di 21 sampai dengan 23 September. Nah, kira-kira ini tahapan pendaftaran calon anggota legislatif, khususnya DPR dan juga DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota di Indonesia. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang menarik kemudian adalah bagaimana kemudian syarat-syarat administratif ini dipenuhi oleh partai politik dan juga calon anggota DPR dan DPRD di Undang-Undang Pemilu yang ada. Termasuk bagaimana penyelenggara pemilu melakukan verifikasi terhadap setiap dokumen administrasi yang didaftarkan oleh masing-masing calon. Yang pertama, kalau kita lihat syarat administratif pencalonan, yaitu adalah kartu tanda penduduk warga negara Indonesia, bukti kelulusan pendidikan terakhir. Nah, kalau kita lihat kan di Undang-Undang Pemilu, syarat untuk didaftarkan menjadi calon anggota legislatif, baik DPR ataupun DPRD, itu adalah 21 tahun. Kemudian pendidikannya adalah SLTA ya, kalau saya tidak salah. Kemudian bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, surat keterangan lainnya yang dilegislasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, dokumen administrasi yang kemudian perlu dipenuhi dan akan diverifikasi oleh penyelenggara pemilu adalah surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih surat atau lebih seperti itu. Nah, yang menariknya kalau kita lihat misalnya di pemilu 2019 lalu KPU melakukan terobosan yang cukup baik saya kira. Salah satunya adalah dengan menyertakan dokumen fakta integritas seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan juga surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, surat kesehatan jasmani ini tidak sama sekali kemudian dalam arti ini dimaknai teman-teman disabilitas. Teman-teman disabilitas tentunya tetap bisa mencalonkan sesuai dengan di pemilu DPR ataupun di dalam DPRD seperti itu. Nah, kemudian surat tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, kemudian surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu, karena kalau kita lihat dari syarat pencalonan, itu kan tidak boleh rangkap jabatan ya.
PNS harus mengundurkan diri, BUMN, TNI, Polri, dan seterusnya itu harus melakukan menyertakan surat pengunduran dirinya dan menyertakan surat pernyataan kesediaan untuk bekerja penuh waktu. Nah, yang berikutnya adalah surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai angkutan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang menimbulkan konflik of interest atau konflik kepentingan dengan tugasnya sebagai anggota DPRD. Dan hak sebagai anggota DPRD Kabupaten Kota yang ditandatangani di atas kertas bermateri cukup. Nah, dokumen-dokumen ini yang kemudian perlu disiapkan oleh masing-masing calon anggota legislatif ketika dia mengajukan dokumen administrasi. Yang berikutnya adalah surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota tentara nasional, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN dan juga BUMD, serta pengurus badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Seperti itu. Artinya berbagai bentuk profesi yang sumber anggarannya bersumber dari negara diwajibkan untuk melakukan pengunduran diri. Yang berikutnya adalah kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu. Nah, menariknya kalau kita lihat di beberapa pengalaman negara lain, tadi misalnya, contohnya ada syarat minimal waktu menjadi anggota partai politik. Nah, namun dalam konteks Indonesia, itu tidak dimasukkan, hanya dituliskan kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu, yang kemudian surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh satu partai politik untuk satu lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermateri cukup. Ya, artinya individu tersebut hanya boleh dicalonkan dalam satu daerah pemilihan dan berasal dari salah satu partai politik saja. Nah, faktanya Ibu Bapak sekalian, nanti kita akan lihat datanya di 2014, ada kegandaan. Nah, ada bagaimana antar partai politik mencalonkan nama orang yang sama. Seperti nanti kita akan lihat datanya di 2014. Nah, yang berikutnya, surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan dalam satu daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermartai. Seperti itu. Nah, lantas berikutnya bagaimana cara melakukan verifikasi dokumen tersebut. Nah, tentunya saya yakin nanti Ibu Bapak sekalian penyelenggara pemilu di daerah bisa sharing kepada kita bagaimana dinamika verifikasi yang terjadi berkaitan dengan dokumen-dokumen prasyarat yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang 7 2017 yang kemudian diterjemahkan secara spesifik dalam PKPU 20 tahun 2018. Nah, tata cara verifikasi dokumennya yang pertama, dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan sah jika ditandatangani langsung oleh bakal calon yang bersangkutan, seperti itu. Yang kedua, dokumen persyaratan bakal calon dinyatakan sah apabila dilegislasi asli oleh instansi yang berwenang, baik dalam bentuk ijazah, seperti itu harus dilegislasi dari instansi yang berwenang, kira-kira seperti itu. Perbedaan nama dengan yang tertera di KTP elektronik dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan penetapan pengadilan. Misalnya ada perbedaan nama antara KTP elektronik dan juga ijazah, itu harus disertakan dengan penetapan dari pengadilan. Yang berikutnya, poin yang keempat, ketika terdapat perbedaan nama antara yang tertera di KTP elektronik dan ijazah, maka mengacu pada KTP elektronik. Nah, menariknya di poin yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, ketika terdapat perbedaan nama antara yang tertera di KTP elektronik dan ijazah, maka bakal calon wajib menyampaikan surat keterangan dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa calon yang namanya tercantum pada ijazah atau STTP sama dengan calon yang tercantum pada KTP elektronik. Yang kemudian hal ini KPU memiliki otoritas untuk melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang, kira-kira seperti itu, untuk menguji keabsahannya. Apakah betul ketika terjadi perbedaan nama antara nama ijazah dan juga nama di KTP elektronik, dan setelah diklarifikasi ke instansi yang bersangkutan, ketika memang sesuai maka dapat diterima sebagai calon anggota legislatif, maka jika tidak sesuai tentunya ditolak sebagai calon anggota legislatif. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang berikutnya yaitu mengenai sistem pencalonan. Nah, Ibu Bapak, menariknya sejak 2014 Komisi Pemilihan Umum sudah mulai menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses tata kelola penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang hampir melekat di setiap tahapannya. Nah, salah satunya adalah mengenai sistem pencalonan, yang kemudian di 2019 lalu diwajibkan bagi partai politik ketika mendaftarkan calon harus menggunakan pengisiannya berbasis elektronik dalam portal sistem pencalonan ini.
Nah, kalau di 2014 lalu, sepemahaman saya itu hanya sebatas untuk keterbukaan data dan transparansi publik seperti itu ya, agar kemudian publik bisa melihat daftar calon yang dicalonkan, siapa saja yang dicalonkan oleh partai politik di setiap dapil di 77 dapil yang ada, seperti itu, siapa saja sehingga publik bisa melihat. Nah, menariknya di 2019, hal ini kemudian diabsahkan dalam peraturan PKPU yang dimana partai politik ketika dalam melakukan proses pendaftaran calon tidak lagi manual, tetapi dia harus berbasiskan pada sistem pencalonan yang diisi secara elektronik. Nah, menariknya kalau kemarin ketika kita bicara soal sistem pendaftaran partai politik atau SIPOL, nah SIPOL yang sebetulnya kemudian dianjurkan menjadi salah satu instrumen legal seperti itu ya, dalam hal ini setiap partai politik dalam proses pendaftaran dan verifikasinya akan dilakukan melalui sistem yang tertera dalam SIPOL, kemudian dibatalkan legalitasnya oleh Bawaslu karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, sedangkan di Silon ini tidak seperti itu. Nah, kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian, tujuan dari penggunaan Silon ini tentunya salah satunya adalah memudahkan proses verifikasi pendaftaran calon dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pencalonan. Bisa dibayangkan Ibu Bapak sekalian sebagai penyelenggara pemilu, di DPR kita ada 575 kursi, di mana setiap satu dapil itu masing-masing partai politik bisa mencalonkan 100% dari jumlah kursi yang tersedia dalam satu dapil. Artinya misalnya ketika dalam satu dapil ada 10 kursi yang tersedia, seperti itu ya, untuk diperebutkan, maka kalau ada 16 partai politik dan ke-16 partai politik itu mencantumkan 100% daftar nama calonnya di dalam satu dapil yang berjumlah kursi 10, kurang lebih ada 160 nama, seperti itu. Nah, berikutnya di level DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Kota yang dapilnya lebih luas, sampai dengan 12. Nah, ketika 16 partai politik mencantumkan 100%, tentunya itu juga daftar calonnya lebih banyak dan sampai dengan di level Kabupaten Kota, seperti itu. Nah, artinya hal ini sedikit banyak meningkatkan beban kerja penyelenggara pemilu, menyulitkan kompleksitas penyelenggara pemilu ketika proses verifikasi itu dilakukan secara manual. Meskipun situasi ini sudah pernah kita lakukan sejak pemilu 99, 2004, 2009 sampai dengan 2014, tapi dengan kehadiran sistem informasi, teknologi informasi, tentunya hal itu bisa mempermudah proses verifikasi dan juga pendaftaran calon anggota legislatif dengan berbasiskan pada sistem IT yang ada. Sehingga Silon ini salah satunya adalah untuk mengefisiensikan proses pendaftaran calon bagi partai politik itu sendiri, dan juga bagi penyelenggara pemilu dalam melakukan proses verifikasi pendaftarannya. Nah, yang kedua tentunya dari Silon ini, salah satu keuntungannya adalah untuk identifikasi kegandaan pencalonan. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah identifikasi keterpenuhan pencalonan perempuan minimal 30% di daerah pemilihan. Seperti kita ketahui, Ibu Bapak sekalian, di Undang-Undang Pemilu dalam daftar calon, khususnya calon anggota legislatif, di antara 3 calon itu harus terdapat 1 perempuan, dan dalam satu daftar calon di satu dapil itu memuat minimal 30% perempuan dalam daftar calonnya. Bahkan PKPU mengatur ketika terdapat partai politik yang tidak memenuhi minimal 30% daftar calon perempuan, maka tidak dapat diterima pencalonannya, seperti itu, atau tidak tidak memenuhi syarat, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dengan kehadiran sistem pencalonan atau Silon ini dapat mempermudah kerja-kerja proses pendaftaran calon anggota legislatif di pemilu 2019 lalu. Nah, yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, kalau kita merujuk pada pengalaman persoalan pendaftaran calon di pemilu 2014 lalu, ini saya kutip di bukunya Mas Harun Hussein dan Mas Sidik Pramono mengenai penyelenggaraan pemilu legislatif 2014, jadi salah satu buku evaluasinya KPU RI pada waktu itu, KPU RI periode 2012-2017, nyatanya memang ada kegandaan dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif. Misalnya di sini kita bisa lihat di tabel 60 ini, ada 8 bakal calon ganda, bahkan dicalonkan dalam 2 partai yang berbeda, Ibu Bapak sekalian. Ada yang dicalonkan dalam 2 partai yang berbeda, ada yang dicalonkan dalam 1 partai, tetapi di 2 dapil yang berbeda, seperti itu. Nah, tapi sebagian besar jika kita lihat, 7 diantaranya adalah ganda partai, dan hanya 1 di level DPR ini yang ganda daerah pemilihannya, seperti itu. Sehingga
ketika menggunakan daftar calon, menggunakan sistem informasi silon, tentunya hal ini dapat dengan mudah untuk diminimalisir. Yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, persoalan administrasi lainnya yang tidak juga dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu 2014 yang kemudian ditemukan oleh penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi pendaftaran calonnya adalah tidak memenuhinya syarat minimal pencalonan perempuan 30%. Kalau kita lihat kurang lebih ada 8 dapil di 2014 lalu yang kemudian tidak mampu memenuhi syarat minimal pencalonan 30% di daerah saat 30% perempuan daftar calon perempuan di daerah pemilihan tersebut. Ada di Jawa Barat 9, kemudian ada di Sumatera Barat 1, Jawa Tengah 3, Jawa Barat 2, Jawa Barat 2 ada 2 orang, kemudian NTT 1, Jatim 4, dan juga Jawa Barat 5, seperti itu. Sehingga hal ini tidak dapat diterima pendaftaran calonnya oleh KPU, sehingga tidak dianggap tidak memenuhi syarat, seperti itu. Nah, sayangnya, saya ketika menyusun materi ini, saya coba cari-cari di 2019, saya belum ketemu datanya ada berapa calon yang kemudian dikategorisasi sebagai TMS tidak memenuhi syarat oleh KPU, dan di beberapa dapil saya belum menemukan data-data itu. Mungkin Ibu Bapak nanti bisa sharing kepada kita bagaimana dinamika tidak memenuhi syaratnya partai politik dalam pendaftaran calon tersebut. Tetapi kalau kita lihat memang di beberapa dapil di pemilu 2019 lalu, penyelenggara pemilu menemukan beberapa calon yang kemudian diganti di tengah jalan karena memang berhalangan tetap, misalnya seperti itu, seperti meninggal dunia atau mengundurkan diri dari pendaftaran calon, sehingga mengharuskan partai politik untuk mengganti calon tersebut. Berikutnya, nah untuk berikutnya berkaitan dengan DPD akan dijelaskan oleh Mas Fadli Ramadhani. Silakan Mas Fadli. Ya, baik. Terima kasih Mas Heroik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau tadi Mas Heroik sudah menjelaskan tentang pencalonan anggota legislatif untuk DPR dan DPRD, sudah dilihat juga tadi bagaimana prasyaratnya, dan kemudian tantangan-tantangan dan persoalan yang muncul di dalam proses pencalonan anggota legislatif di DPR dan DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Nah, karena kemarin ya di sesi hari Senin itu kan sudah dibahas bagaimana proses pencalonannya, karena memang anggota legislatif DPR dan DPRD kan mencalonkan diri via partai politik. Nah, khusus untuk DPD tentu kita penting untuk melihat, karena dalam pencalonan anggota DPD ada syarat dukungan yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum kemudian yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Nah, ini syarat dukungan yang harus dipenuhi. Bapak Ibu bisa lihat di slide. Ada 5 pengelompokan daftar pemilih atau jumlah pemilih atau range pemilih yang harus dipenuhi oleh seorang anggota DPD untuk bisa kemudian memenuhi syarat dukungan untuk bisa didaftar sebagai calon anggota DPD. Ada kemudian kalau jumlah penduduknya sampai 1 juta, syarat dukungannya paling sedikit 1.000 pemilih. Nah, ada selanjutnya bisa dilihat dalam slide ini. Lanjut, Mas Heroik. Nah, bentuk dukungan pemilih ke anggota DPD juga didetailkan di dalam peraturan KPU yang kemudian mengatur soal proses pencalonan seorang anggota DPD. Dukungan dari pemilih ke perseorangan anggota DPD dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi dengan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi KTPL atau surat keterangan dari setiap pendukung. Jadi ini yang kemudian menjadi bukti dukungan dari seorang pemilih kepada bakal calon perseorangan anggota DPD. Kemudian pendukung dilarang memberikan dukungan lebih dari satu kepada calon anggota DPD. Jadi pemilih hanya boleh memberikan satu dukungan kepada calon anggota DPD di daerah pemilihannya. Anggota DPD juga dilarang melakukan perbuatan curang, menyesatkan seseorang dengan memaksa, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan. Nah, tentu saja praktik ini menjadi salah satu yang sering mengemuka di dalam
proses verifikasi atau dalam proses penelusuran dukungan anggota DPD, karena banyak sekali praktik-praktik pengumpulan dukungan yang memang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah, misalnya kemudian meminta KTP ke perusahaan leasing, meminta KTP ke kecamatan, dan praktik-praktik ini juga kita dengar dalam proses pemilu 2019 yang lalu. Meskipun tidak semuanya juga kemudian dibawa ke area terang untuk diselesaikan dengan mekanisme penegakan hukum. Kemudian apabila ditemukan data palsu atau data yang sengaja digandakan, dikenai sanksi pengurangan dukungan pemilih sebanyak 50 kali temuan bukti data yang dipalsukan. Nanti di bawah ada definisi terhadap pemalsuan itu seperti apa. Nah, data palsu itu kemudian disebutkan sebagai data yang tidak sesuai dengan identitas aslinya. Misalnya dalam fotokopi KTP-nya itu tanggal lahirnya misalnya 1 Januari 1980. Ternyata ketika dilakukan pengecekan kembali dalam tanggal lahir yang asli di dalam KTP yang asli, ternyata tanggal lahirnya berbeda atau KTP-nya palsu, ada informasi kependudukan yang tidak benar. Nah, ini yang kemudian didefinisikan sebagai data yang palsu. Atau fotokopi KTP itu sengaja digandakan pada saat dukungan perseorangan digunakan lebih dari 1 kali untuk memenuhi minimal dukungan. Jadi untuk satu pemilih yang sama, KTP-nya digandakan lebih dari 1 kali untuk kemudian memenuhi kuantitas minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh seorang anggota DPD. Nah, ini juga didefinisikan sebagai data palsu di dalam peraturan KPU. Lanjut, Mas Heroik. Nah, bagaimana proses penyerahan dukungan dari seorang bakal calon anggota DPD kepada KPU? Nah, KPU Provinsi mengumumkan jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon peserta pemilu DPD sebelum masa penyerahan dukungan. Jadi ada pengumuman yang wajib dilakukan melalui media massa cetak, elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU Provinsi. Pengumuman dilakukan selama 14 hari. Jadi 14 hari sebelum hari pertama waktu penyerahan dukungan, itu KPU wajib menyampaikan pengumuman kepada publik melalui media massa cetak elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU Provinsi. Nah, pengumuman itu memuat beberapa informasi yang disebutkan di dalam peraturan KPU, yaitu jumlah minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh seorang bakal calon anggota DPD, tempat penyerahan dukungannya di mana, dan kemudian waktu penyerahan dukungan. Nah, pada saat pendaftaran, calon peserta pemilu DPD diberi nama pengguna atau account ya, dan password oleh KPU Provinsi untuk memasukkan daftar dukungannya kepada atau ke dalam sistem informasi perseorangan peserta pemilu, atau dalam akronimnya di dalam PKPU itu disebut dengan SIPPP, jadi SIP3. Lanjut, Mas Heroik. Nah, apa saja kemudian berkas dukungan yang diserahkan pada saat daftar oleh seorang perseorangan calon anggota DPD kepada KPU Provinsi? Jadi surat pernyataan dukungan melalui SIPP, mencetaknya, kemudian menandatangani dengan tinta warna biru, daftar dukungan dan fotokopi KPL atau surat keterangan. Lalu kemudian semua itu disampaikan kepada KPU Provinsi sebelum pendaftaran calon. Nah, penyerahan syarat dukungan dilakukan selama 5 hari sesuai dengan peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal pemilu. Jadi setelah pengumuman 14 hari tadi, kemudian masa penyerahan dukungan itu adalah selama 5 hari sesuai dengan PKPU tahapan, program, dan jadwal pemilu. Apa saja yang dibawa seperti yang disampaikan di poin pertama itu. Waktu penyerahan dukungan pada hari pertama sampai hari keempat dilakukan mulai pukul 8 pagi sampai pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Pada hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 8 sampai pukul 24.00. Jadi 4 hari pertama hanya selama jam kerja ya, kira-kira seperti itu, jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau hari terakhir syarat dukungan diserahkan boleh sampai tengah malam penyerahan dukungan. Nah, sebelum menyerahkan berkas dukungan kepada KPU Provinsi,
persoalangan calon anggota DPD wajib memasukkan daftar dukungannya ke dalam SIPP. SIPPP, ini ketinggalan satu huruf P-nya, nanti dikoreksi. Nah, jadi ketika seorang atau perseorangan calon anggota DPD akan memberikan daftar dukungannya kepada KPU provinsi selama 5 hari masa penyerahan dukungan itu, sebelum itu tentu dia harus meminta password dan akun SIPP kepada KPU. Nah, semua daftar dukungan yang akan dia jadikan sebagai prasyarat dalam proses pencalonan DPD mesti diinput ke dalam sistem informasi yang disiapkan oleh KPU ini. Nah, daftar dukungan yang dimaksud itu apa saja? Informasi yang disampaikan ke dalam SIPPP ini, yaitu nama pendukung, nomor induk kependudukan, tanggal, bulan, dan tahun lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap. Jadi ini memang informasi yang sangat detail terkait dengan identitas seorang warga negara. Ini yang kemudian diinput ke dalam sistem informasi P3 ini, terkait dengan proses pencalonan anggota DPD. Nanti kita akan bahas juga sedikit soal ini. Lanjut, Mas Herwig. Nah, waktu memasukkan daftar dukungan ke dalam SIP3, perseorangan anggota DPD paling lambat sebelum dimulainya masa penyerahan dukungan. Jadi, penyerahan atau input ke dalam SIP3 ini itu paling lambat harus sudah diselesaikan sebelum dimulainya waktu penyerahan dukungan yang 5 hari tadi. Jadi sebelum waktu penyerahan dukungan atau tahapan penyerahan dukungan kepada KPU provinsi dimulai, input terhadap daftar dukungan ke dalam SIP3 itu sudah harus dipenuhi oleh perseorangan bakal calon anggota DPD. Nah, berikutnya, surat pernyataan dukungan dan daftar dukungan menggunakan formulir F1 DPD, dilampiri dengan daftar nama dan tanda tangan atau cap jempol pendukung yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten, dikelompokkan lagi berdasarkan kecamatan atau sebutan lainnya. Kalau di Papua sering disebut sebagai distrik ya kecamatannya. Dan desa atau sebutan lainnya. Atau kelurahan atau sebutan lainnya. Kalau di Sumatera Barat, desa itu disebut sebagai nagari. Nah, susunan daftar nama pendukung untuk setiap desa kelurahan dibubuhi materai dan ditandatangani oleh perseorangan calon anggota DPD. Jadi, susunan daftar yang sudah dikelompokkan berdasarkan desa atau kelurahan itu dibubuhi materai dan tanda tangan oleh perseorangan calon anggota DPD. Nah, ini jadi salah satu PR juga sebetulnya berapa kemudian materai yang harus disiapkan oleh bakal calon perseorangan anggota DPD ketika mengumpulkan proses dukungan. Daftar nama pendukung yang disampaikan dalam bentuk naskah asli elektronik, soft copy, melalui SIPP, dan naskah asli hard copy. Nah, jadi di samping sudah ada sistem informasi elektronik yang disiapkan oleh KPU melalui SIP3 ini, yang itu wajib kemudian dilengkapi dan diisi oleh seorang perseorangan calon anggota DPD, dia ketika melakukan penyerahan dukungan, tidak harus hanya selesai mengisi daftar dukungan di SIP3, tapi juga menyerahkan hard copy yang merupakan print out dari SIP3. Nah, ini yang kemudian jadi hal yang atau dokumen yang harus diserahkan. Nah, daftar pendukung antara soft copy dan hard copy masih sama, mulai dari daftar nama dan identitas lainnya. Karena ini adalah kesesuaian yang menjadi salah satu bagian yang diteliti oleh KPU provinsi di dalam proses penelitian administrasi seorang bakal calon anggota DPD. Nah, karena disebut terminologi KTP elektronik, dan kita semua tahu problem KTP elektronik hingga hari ini, jika ada warga negara atau pemilih yang hendak memberikan dukungan tapi belum punya KTPL, boleh menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Tetapi dalam PKPU disebutkan, jika menggunakan surat keterangan itu nggak boleh dikeluarkan secara kolektif. Artinya, satu surat keterangan hanya untuk satu warga negara. Nggak boleh satu surat keterangan untuk 100 orang, itu tidak boleh. Nah, dokumen syarat dukungan yang diserahkan ke KPU provinsi itu harus dibuat rangkap 3. Ini juga jadi salah satu tantangan sebetulnya bagi setiap perseorangan anggota DPD. Saya tidak tahu apakah
di dalam forum diskusi ini ada yang pernah punya pengalaman jadi perseorangan calon anggota DPD, ada yang punya pengalaman dalam proses pengumpulan dukungan, mungkin nanti bisa cerita jauh lebih detail dan berbagi informasi kepada kita semua. Dibuat rangkap 3 yang kegunaannya adalah untuk satu diserahkan kepada KPU Provinsi, satu rangkap untuk arsip di KPU Provinsi, jadi untuk KPU Provinsi saja sudah diserahkan 2, satu rangkap untuk arsip perseorangan calon anggota DPD. Itu bukan pasangan calon, keliru. Nanti dikoreksi. Satu rangkap untuk arsip pasangan calon. Yang arsip ini nanti bisa diarsipkan setelah disahkan oleh KPU Provinsi. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu isu yang mungkin penting juga nanti didiskusikan untuk mengambil kebijakan ke depan. Dokumen dukungan itu kan tentu banyak sekali ya, apalagi bagi provinsi-provinsi yang punya pemilih padat. Nah, coba bayangkan seorang bakal calon anggota DPD mengumpulkan dukungan, KTP, kemudian juga menginput ke SIP3, kemudian juga sudah diinput dalam sebuah sistem informasi, juga harus diserahkan pula hard copy-nya. Hard copy-nya dirangkap 3. Nah, ini tentu jadi isu tersendiri terkait dengan kelengkapan dokumen administrasi di dalam penyerahan berkas dukungan. Ini belum jadi calon loh ya, seorang anggota DPD-nya, baru kemudian pemenuhan syarat dukungan. Jadi dia belum proses pendaftaran calon. Yang boleh mendaftar calon kan hanya yang sudah memenuhi syarat dukungan saja. Lanjut, Mas Heroik. Nah, ketika perseorangan anggota DPD, kenapa ada kata paslon ya? Mohon maaf nih Bapak Ibu semua. Ketika perseorangan calon anggota DPD datang menyampaikan dukungan, dan dukungan belum memenuhi syarat minimal secara jumlah ya, calon wajib melengkapi syarat dukungan terlebih dahulu. Misalnya untuk DKI Jakarta atau Jawa Barat atau ada seorang bakal calon anggota DPD yang kemudian datang ke kantor KPU Provinsi untuk menyampaikan syarat dukungan, dan kemudian ketika dihitung sebelum proses penyerahan dukungan secara resmi, tentu kan dihitung dulu jumlah dukungannya. Ketika jumlah dukungan itu kurang, artinya mereka diminta untuk melengkapi dukungan dulu. Jadi dokumennya tidak diterima sesuai dengan apa yang dia bawa, tapi berkasnya dikembalikan, kemudian diminta untuk melengkapi dulu jumlah dukungannya. Ini juga jadi salah satu banyak perdebatan oleh orang-orang yang pernah mencalonkan diri sebagai bakal calon DPD. Saya ingat ada kasus misalnya ada seorang bakal calon anggota DPD datang ke KPU pada hari terakhir, kemudian menyerahkan dukungan, ternyata setelah dihitung oleh petugas penghitung di KPU bersama dengan tim penghubung, jumlah dukungannya kurang. Nah, karena itu hari terakhir, tentu waktunya sangat sempit. Karena kurang juga, jumlah dukungannya dikembalikan oleh KPU, nggak diterima. Waktunya habis, akhirnya dia tidak bisa mendaftar. Padahal setelah dilakukan penelitian administrasi, ternyata bakal calon anggota DPD masih bisa untuk kemudian melengkapi berkas dukungannya dalam mekanisme perbaikan dukungan. Nah, ini jadi isu tersendiri juga. Kenapa kemudian orang yang sudah datang mendaftar tidak diterima dulu saja berkasnya, kemudian dicatatkan dalam berita acara bahwa ada yang kurang, kemudian diberikan waktu lagi untuk melengkapi. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu dari penyelenggara pemilu tentu punya opini tersendiri terkait dengan bagian ini. Nah, ya ketika kita daftar pada soft copy SIPP dan hard copy tidak sesuai, ketika perseorangan anggota DPD itu mendaftar kepada KPU, ternyata soft copy di SIPP dan hard copy-nya tidak sesuai atau tidak lengkap, calon wajib untuk melengkapi terlebih dahulu. Jadi ini isu yang sama dengan poin yang pertama tadi. Nah, perbaikan untuk penambahan kelengkapan daftar dukungan dilakukan terhadap satu, daftar dukungan pada naskah asli atau hard copy apabila jumlahnya kurang dari daftar dukungan yang tercantum di dalam SIPP. Jadi kalau kemudian jumlah dukungan di SIPP misalnya 100, ternyata di dalam bukti hard copy-nya hanya 10 misalnya, ya artinya
harus dilengkapi terlebih dahulu. Daftar dukungan di SIPP jika jumlahnya kurang dari yang tercantum di dalam hard copy. Jadi kalau misalnya hard copy-nya lengkap, SIPP-nya kurang, tetap dipandang sebagai sebuah kekurangan dalam berkas dukungan. Perbaikan dilakukan selama masa penyerahan dukungan. Jika tidak diperbaiki, berkas tidak akan diteliti secara administrasi. Nah, ini yang kaitannya dengan poin yang pertama tadi. Kalau kemudian dia tidak melengkapi kekurangan dukungannya di dalam masa penyerahan dukungan yang selama 5 hari itu, berkasnya tidak akan diteliti secara administrasi karena memang tidak pernah didaftar oleh KPU dalam proses pendaftaran. Nah, ini memang selalu jadi perdebatan. KPU mengatakan ya harusnya jauh-jauh hari dong melengkapi berkasnya, jangan di waktu-waktu yang sempit. Tapi kan memang ada situasi dan tantangan yang berbeda-beda untuk setiap pemilih, untuk setiap calon, untuk setiap wilayah. Ini tentu jadi isu menarik yang memang harus didiskusikan. Karena ada mekanisme perbaikan di dalam proses penyerahan dukungan. Lanjut, Mas Ray. Nah, dalam penelitian administrasi, jadi setelah selesai penyerahan dukungan, dukungannya diterima secara jumlah lengkap, dihitung di awal, akan dilakukan penelitian administrasi oleh KPU. Nah, apa yang diteliti? Meneliti jumlah dukungan dan sebaran yang terdapat dalam naskah asli soft copy dan hard copy. Jadi soft copy ini didefinisikan sebagai hasil input ke dalam SIP3. Sedangkan hard copy adalah hasil print out-nya yang kemudian diserahkan secara manual ke kantor KPU provinsi. Nah, mencocokkan kesesuaian antara jumlah dan nama pendukung, persebarannya, karena persebarannya itu dukungan itu harus tersebar di minimal 50% kabupaten kota di satu provinsi yang terdapat dalam naskah asli antara soft copy dan hard copy. Jadi membandingkan hasil input di dalam proses SIP3 dengan dokumen hard copy yang diserahkan. Nah, padahal juga ada proses verifikasi faktual. Nah, ini menarik juga di dalam proses penelitian administrasi yang kemudian berjenjang. Nah, mencocokkan nama, nik, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung dengan fotokopi IKTPL atau suket. Jadi, dicocokkan semua informasi kependudukannya antara yang kemudian disampaikan di dalam soft copy dengan di hard copy. Meneliti kesesuaian form F1 DPD dengan DPT pada pemilu terakhir dan atau DP4. Ini untuk membuktikan apakah benar orang yang sudah memberikan dukungan kepada calon perseorangan anggota DPD itu sudah memenuhi syarat sebagai pemilih atau belum, dan dia berada di wilayah administratif daerah pemilihan yang bersangkutan. Kemudian meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan. Jadi misalnya kalau dia menyerahkan dukungan untuk perseorangan anggota DPD di DKI Jakarta, sementara alamat KTP-nya ada di Ciamis misalnya, tentu ini menjadi tidak valid atau tidak memenuhi syarat. Nah, meneliti alamat pendukung dengan wilayah administrasi, kemudian juga meneliti identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung. Jadi kalau kemudian ada dukungan yang diberikan oleh warga negara yang belum 17 tahun, ini akan dilakukan penelitian oleh KPU, yaitu dengan melakukan klarifikasi apakah dia sudah kawin atau belum, karena ada 2 syarat warga negara dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih, tidak hanya soal syarat usia. Kemudian juga meneliti dugaan pendukung ganda terhadap calon peserta pemilu anggota DPD. Lanjut. Nah, kita masuk ke hal-hal yang menyebabkan dukungan pemilih batal kepada seorang perseorangan anggota DPD. Pertama, dalam hal data, nama, nik, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat tidak sesuai dengan model F1 DPD, tidak sesuai dengan fotokopi KTPL dukungan, maka dukungan tersebut akan dicoret. Jadi kalau ada informasi kependudukan yang berbeda antara dokumen yang diinput di dalam
surat dukungan yang di print out dari SIPP dengan fotokopi KTPL-nya, itu dukungannya akan dicoret. Nah, ini kan potensial terjadi karena kalau kita lihat praktik merekayasa dokumen KTPL atau apalagi dalam bentuk fotokopi itu kan pada zaman sekarang tidak sulit lagi untuk dilakukan. Nah, makanya kalau ada perbedaan itu akan dicoret oleh KPU dalam proses penelitian administrasi. Dalam hal nama pendukung di hard copy tidak tercantum di dalam soft copy, dukungannya batal. Artinya jika ada nama pendukung yang kemudian diserahkan secara manual atau dalam bentuk hard copy kepada KPU tidak tercantum di dalam sistem informasi P3 atau soft copy, maka dukungannya otomatis batal. Nah, ini tentu berat juga ya bagi seorang anggota DPD. Dalam hal ada pendukung belum memenuhi syarat usia dan belum ada bukti sudah kawin atau pernah kawin, KPU melakukan klarifikasi kepada pendukung di dalam masa penelitian administrasi. Jadi akan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan kalau dia belum memenuhi syarat secara usia dan kemudian di dalam dukungan itu tidak dilampirkan bahwa pemilih atau pendukung ini sudah atau pernah kawin, akan dilakukan klarifikasi oleh KPU kepada si pendukung tersebut. Dalam hal terdapat pendukung yang identitas kependudukannya berstatus TNI, Polri, PNS, anggota KPU, atau posisi-posisi lain yang kemudian perlu klarifikasi lebih lanjut, KPU juga akan melakukan klarifikasi. Misalnya, ya mungkin saja kemudian di identitas kependudukannya masih berstatus sebagai anggota TNI atau Polri, tapi ternyata dia sudah 2 bulan yang lalu, tentu KTP-nya kan tidak otomatis langsung diganti. Nah, ini akan dilakukan klarifikasi. Lanjut. Nah, bagaimana kemudian KPU melakukan penelitian terhadap dukungan ganda di proses atau tahapan penelitian administrasi? Penelitian administrasi dilakukan melalui SIPP. Atau penelitian ganda dalam proses penelitian administrasi dilakukan melalui SPP. Apa indikator dukungan ganda ini? Satu pendukung memberikan dukungan lebih 1 kali terhadap calon yang berbeda. Atau satu pendukung memberikan dukungan terhadap calon yang berbeda lebih dari 1 kali. Jadi misalnya saya memberikan KTP saya untuk 2 perseorangan calon anggota DPD. Itu artinya ganda. Kemudian atau saya memberikan dukungan 2 kali kepada 1 calon anggota DPD. Itu akan dinilai sebagai sebuah dukungan ganda. Analisa kegandaan dilakukan terhadap nama, nomor induk, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap yang sama. NIK yang sama. Itu juga akan dilihat kemudian kegandaannya. Jika ada dukungan ganda, akan dihitung 1. Jadi nanti akan dikeluarkan 1. Nah, kalau kemudian kegandaannya itu banyak, misalnya kelebihan dukungan ganda, akan dikenai sanksi administrasi berupa pengurangan 50 kali dari temuan bukti ganda. Dan dukungan yang dicoret itu akan dilakukan secara acak melalui sistem informasi SIP3. Jadi misalnya saya seorang calon anggota DPD, ternyata dalam dukungan saya ditemukan misalnya ada 10 dukungan ganda. Nah, nanti sebagai sanksi administrasinya akan dikurangi 50 kali dari 10 itu dukungan yang saya punya. Nah, yang mana dukungan yang dikurangi itu, KPU nanti akan memformulasikannya melalui sampel acak dalam sistem informasi SIPP. Nah, itu sanksi administrasi yang diberikan dalam dukungan ganda kepada perseorangan calon anggota DPD. Makanya ini sebetulnya sebagai regulasi yang diharapkan mampu memberikan daya cegah atau mampu memberikan kehati-hatian kepada perseorangan calon anggota DPD dalam memberikan dukungan, agar dukungan yang diberikan tidak ganda. Karena sanksinya bisa kemudian mengurangi dukungan yang sudah dikumpulkan 50 kali dari total kegandaan. Ini kan banyak ya, 50 dukungan bagi seorang anggota DPD tentu sangat signifikan.
Jadi ini sebetulnya bertujuan untuk mencegah adanya kegandaan-kegandaan agar kemudian tim dari perseorangan anggota DPD jauh lebih hati-hati lagi dalam mengumpulkan dukungan. Lanjut, Mas Herwig. Nah, perbaikan dukungan setelah penelitian administrasi, calon dapat memperbaiki sebaran dukungan yang belum terpenuhi. Mekanisme perbaikan akan diliti kembali oleh KPU provinsi dengan KPU di jajaran di bawahnya. Jadi memang ada mekanisme perbaikan dukungan. Kalau kemudian ada yang tidak valid, ada yang kemudian yang dikurangi setelah penelitian administrasi, ada ruang untuk kemudian memberikan dukungan perbaikan. Lanjut. Nah, setelah penelitian administrasi, setelah ya dinilai memenuhi syarat, tentu nanti ada berita acaranya yang akan nanti disampaikan dan akan diinformasikan kepada perseorangan anggota DPD dari semua dukungan-dukungan yang sudah diberikan setelah dilakukan penelitian administrasi, mana yang kemudian memenuhi syarat, mulai dari jumlah, persebaran, validitas dukungan, kegandaan setelah dilakukan penelitian, nanti itu akan dibuatkan berita acara, kemudian akan dilanjutkan kepada proses verifikasi faktual dukungan perseorangan anggota DPD. Nah, verifikasi faktual ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua, dilakukan dengan dua cara atau dua metode. Dilakukan dengan sampel acak sederhana sebanyak 10% dari jumlah dukungan di kabupaten kota yang bersangkutan apabila dukungan yang dijadikan syarat lebih dari 10 pendukung. Jadi kalau lebih dari 10, nanti verifikasi faktualnya akan dilakukan dengan sampel. 10% dari total minimal dukungan yang nanti akan disampel. Nah, sebaliknya akan dilakukan dengan sensus proses verifikasi faktual dukungannya apabila jumlah dukungan yang memenuhi syarat di setiap kabupaten kota paling banyak 10 orang. Jadi kecil sama 10 orang, kecil atau sama dengan 10 itu akan dilakukan dengan sensus. Tapi kalau besar dari 10 itu akan dilakukan dengan sampel, 10% dari total dukungan. Nah, verifikasi faktual hanya dilakukan kepada calon yang memenuhi syarat dalam administrasi dukungan. Lanjut, Mas Herwig. Nah, kemudian KPU atau KIP Kabupaten Kota melakukan penelitian administrasi kembali terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan daftar nama dan alat daftar nama dan alat pendukung dan fotokopi KTP atau surat keterangan. Jadi nanti akan dilakukan pengecekan kembali. KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi faktual sesuai dengan sampel dukungan dengan cara mendatangi alamat tinggal sampel pendukung. Jadi datang ke rumah ya, betul-betul door to door terhadap sampel pendukung yang mestinya diverifikasi. Atau kalau kemudian dilakukan dengan sensus ya tentu didatangi semua pendukung yang kemudian didaftarkan kepada KPU. Petugas verifikator dalam proses verifikasi faktual dapat diangkat oleh KPU untuk membantu kerja-kerja PPS dalam proses verifikasi faktual. Lanjut, Mas Herwig. Nah, verifikasi faktual dengan cara menemui pendukung yang namanya tercantum dalam formulir dukungan untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian nama dan alamat pendukung dengan KTPL atau surat keterangan, serta kebenaran dukungannya kepada perseorangan pencalonan peserta pemilu anggota DPD. Jadi ada dua hal utama yang sebetulnya akan ditanyakan kepada pendukung atau orang yang tercantum di dalam daftar dukungan. Pertama, kesesuaian informasi kependudukannya. Yang kedua, kebenaran dia memberikan dukungan kepada peserta pemilu atau calon peserta pemilu anggota DPD. Dalam hal identitas sampel pendukung dalam formulir tidak sesuai dengan identitas dalam KTPL atau surat keterangan yang asli, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi kalau ada perbedaan alamat tempat tinggal, dukungannya dinyatakan TMS. Lanjut, Mas Herwig. Nah, dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada satu orang calon peserta pemilu DPD, dukungannya dinyatakan sah dan memenuhi syarat. Jadi ini artinya prosesnya normal. Jadi ketika petugas verifikator mendatangi seorang yang memberikan dukungan kepada calon
perseorangan pemilu DPD, dan kemudian pemilih itu mengiyakan bahwa dia memberikan dukungan, artinya dukungannya dinyatakan memenuhi syarat. Nah, sebaliknya, dalam hal pendukung menyatakan dan memberikan dukungan kepada perseorangan calon anggota DPD, dan kemudian setelah didatangi oleh petugas verifikator menyatakan dukungannya tidak memenuhi syarat, serta meminta atau dia menolak ya, mengatakan dia tidak memberikan dukungan, dan kemudian verifikator wajib kemudian meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari dengan menggunakan formulir model F3 DPD. Jadi kalau ada pemilih yang ternyata menolak bahwa dia tidak memberikan dukungan nih kepada si perseorangan DPD, saya nggak tahu KTP saya dapatnya dari mana. Nah, petugas verifikator akan meminta si pemilih itu untuk kemudian mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan. Nah, tapi ketika si pemilih itu tidak mau mengisi surat pernyataannya, dukungan perseorangan anggota DPD itu akan dinyatakan sah. Jadi kalau dia nyatakan secara lisan saya tidak memberikan dukungan, tapi ketika diminta untuk mengisi surat pernyataan dia tidak menyatakan tidak mau mengisi, dukungan itu akan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU. Nah, kondisi lain misalnya dalam hal pendukung menarik dukungan pada saat proses verifikasi faktual, dukungan akan dinyatakan sah. Jadi ketika petugas verifikator datang ke rumah seorang pemilih, dan ketika didatangi itu dia menyatakan dia menarik dukungannya kepada seorang anggota DPD, apapun alasannya, dukungan itu akan dihitung sebagai dukungan yang sah. Jadi ini untuk melindungi juga si perseorangan anggota DPD yang sudah mengumpulkan dukungan, dan situasi yang kemudian bisa menghampiri pemilih dalam masa ketika dukungan dikumpulkan sampai kemudian verifikasi faktual, itu kan banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Dia bisa diancam, diintimidasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian dia menyatakan menarik dukungan ketika proses verifikasi faktual, maka dukungannya dinyatakan. Lanjut. Nah, dalam hal pada sifat pendukung yang meninggal dunia, dukungannya akan dinyatakan dengan beberapa kondisi sebagai berikut. Pertama, dukungan dinyatakan memenuhi syarat apabila pendukung meninggal dunia sejak masa penyerahan dukungan. Atau dukungannya akan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila pendukung meninggal dunia pada masa sebelum penyerahan syarat dukungan. Jadi kalau sudah diserahkan syarat dukungannya kepada KPU dalam masa 5 hari tadi yang kita singgung di awal, maka dukungannya tetap akan sah meskipun pendukungnya itu sudah meninggal dunia. Tapi kalau meninggal dunianya sebelum dukungan diserahkan, dukungannya akan dinyatakan tidak sah. KPU Kabupaten Kota meminta kepada perseorangan calon peserta pemilu DPD atau petugas penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui pada tempat tinggalnya. Jadi kalau sudah pernah didatangi tempat tinggal ternyata tidak ada, sementara jumlah minimal dukungannya belum dipenuhi, menghadirkan pendukung yang belum dapat ditemui. Nah, dalam hal selesai, tapi dukungan belum cukup, calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Polisi juga dalam hal pendukung berada di luar wilayah administrasi atau dalam kondisi sakit, video call dengan cara ketika video call itu dia menunjukkan identitas kependudukannya kepada petugas verifikator. Jadi dia video call dengan petugas, dia tunjukkan identitas kependudukannya, nanti akan dilihat kesesuaiannya dengan informasi atau syarat dukungan yang telah diserahkan kepada petugas. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, itu tadi gambaran rangkaian proses penyerahan dukungan, proses penelitian administrasi, perbaikan berkas dukungan, kemudian verifikasi faktual, dan kondisi-kondisi yang kemudian muncul di dalam proses pendaftaran seorang calon anggota DPD dalam fase penyerahan dukungan. Nah, apa masalah-masalah yang sering muncul dalam proses verifikasi dukungan ini? Pertama, SIP3 atau platform
teknologi informasi yang sudah dibangun sedemikian rupa, menurut kami belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempermudah si calon perseorangan anggota DPD atau bakal calon perseorangan anggota DPD, dan juga untuk mempermudah KPU dalam melakukan proses verifikasi. Karena dalam pemanfaatan teknologi informasi atau teknologi informasi sudah disediakan, tapi proses penelitian masih dilakukan secara manual. Dia juga diserahkan hard copy, kemudian juga diteliti satu persatu kembali. Nah, ini artinya belum maksimal memanfaatkan platform teknologi informasi yang sudah disiapkan. Harusnya tentu dengan sudah adanya platform teknologi informasi ini, kerja-kerja penyelenggara bisa jauh lebih cepat dan efektif untuk kemudian memverifikasi syarat-syarat dukungan. Tentu dengan sistem yang sudah disiapkan, dengan alat verifikasi TI, teknologi informasi yang sudah disiapkan, itu akan jauh lebih memudahkan. Jadi petugas tidak perlu lagi kemudian bekerja keras untuk kemudian memverifikasi dukungan dan dokumen secara satu persatu. Ini juga akan memudahkan si perseorangan anggota DPD kalau kemudian yang mereka yang mereka jaga itu adalah pengisian dalam SIP3. Tapi memang ini tidak sepenuhnya mudah, tentu saja ada tantangan soal jaringan internet, ada tantangan soal infrastruktur yang memang harus terus-menerus dimatangkan untuk kemudian memudahkan proses penyerahan dukungan, proses penelitian dukungan, sampai kepada proses verifikasi dukungan. Nah, isu kedua, perlu ada penguatan terhadap isu perlindungan data pribadi, terhadap informasi-informasi kependudukan atau informasi-informasi pribadi setiap warga negara yang diunggah ke dalam SIP3. Ini menjadi salah satu hal yang tentu penting untuk diperhatikan karena KPU adalah lembaga negara yang juga memiliki akses mengelola dan menyimpan informasi-informasi pribadi dari warga negara. Nah, ini bagaimana proses pengamanannya? Apalagi tadi detail sekali ya, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, pekerjaan, itu semuanya diunggah ke dalam SIP3. Jadi isu perlindungan data pribadi penting juga untuk didiskusikan dalam kerangka mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah kerja-kerja penyelenggaraan pemilu. Nah, yang ketiga, seperti yang tadi sudah kami singgung, sering terjadi sengketa antara calon perseorangan anggota DPD dengan KPU provinsi, itu saja karena berkas dukungan diserahkan kepada KPU provinsi, karena adanya kewajiban jumlah dukungan itu mesti lengkap ketika syarat dukungan diserahkan. Kalau tidak lengkap, itu berkasnya tidak diterima sama sekali. Jadi dia tidak bisa mendaftar. Padahal ketika setelah dilakukan penelitian administrasi dan ditemukan kegandaan, misalnya ada yang invalid, ada ruang bagi perseorangan anggota DPD yang sudah mendaftar, tapi kemudian karena ada kegandaan, ada invalid, dan lain sebagainya, syarat minimal dukungannya menjadi tidak terpenuhi, dia punya kesempatan untuk memperbaiki. Kalau menurut saya, itu agak tidak fair saja bagi seorang perseorangan anggota DPD yang kemudian sudah mengumpulkan dukungan, ketika mau menyerahkan dukungan ternyata syaratnya kurang, ya kemudian tiba-tiba dia tidak bisa diterima. Kan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, harusnya kan itu bisa dibuatkan dalam berita acara dukungannya belum lengkap. Ya kalau memang dia tidak melengkapi dukungannya sampai batas waktu yang bisa ditetapkan secara clear dan pasti oleh KPU, ya dia tidak usah diikutkan dalam proses verifikasi faktual. Jadi ini soal apa saja, konsistensi dalam memberikan perlakuan yang sama kepada masing-masing calon peserta pemilu. Lanjut, Mas Heroik, ini tinggal sedikit lagi. Nah, ini syarat administrasi untuk seorang calon anggota DPD. Ini syarat calon ya, syarat yang melekat kepada individu calon. Kalau tadi syarat dukungan kan syarat pencalonan bagi seorang anggota DPD. Ini sebetulnya secara keseluruhan hampir sama dengan sudah dipaparkan oleh Mas Heroik di awal, ya soal warga negara sudah berusia 21 tahun atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah NKRI, dan lain sebagainya. Dan untuk DPD memang ada satu prasyarat yang sebetulnya ketika membahas soal aktor ya, sudah sempat kita singgung juga, bahwa ada larangan bagi pengurus partai politik untuk kemudian menjadi calon anggota DPD. Ini yang sempat jadi diskursus panjang dalam pemilu 2019 yang lalu,
karena ada satu orang pengurus partai politik yang kebetulan juga ketua umum tidak mau mundur dari ketua umum partai politik, tapi tetap mau jadi calon anggota DPD. Padahal sudah ada putusan MK yang kemudian menegaskan pemilu 2019 dan pemilu setelahnya, pengurus partai politik tidak boleh kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Ini yang kemudian ada di dalam persyaratan anggota DPD. Ya selebihnya hampir sama sih, bersedia bekerja penuh waktu, kemudian soal syarat pendidikan, harus mengundurkan diri dari jabatan-jabatan tertentu, dan kemudian bersedia tidak berpraktik dalam profesi-profesi tertentu, itu juga kemudian disebutkan dalam syarat ini. Nah, yang menarik sebetulnya soal bagaimana syarat ini diverifikasi. Mas Erik, mungkin boleh lanjut? Nah, ini beberapa persyaratan yang dipenuhi oleh seorang calon dalam peraturan KPU ada 11 surat pernyataan yang harus diserahkan kepada kepada KPU atau diserahkan oleh personal anggota DPD. Mas Fadli, suaranya timbul tenggelam. Sudah terdengar? Halo? Iya, sudah. Dengar? Oke. Nah, dari syarat yang tadi panjang sekali, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersedia bekerja penuh waktu, kemudian itu diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan. Jadi setelah dicek di dalam rincian penyelenggaraan teknis pendaftaran seorang calon anggota DPD, itu ada 11 surat pernyataan yang harus disiapkan. Dan menurut saya surat pernyataan ini semestinya juga sudah bisa dilihat ya dalam dokumen kependudukan yang bersangkutan. Soal bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan negara kita negara ketuhanan. Semua warga negara juga pasti mencantumkan kolom agama dalam identitas kependudukannya. Termasuk juga bagi para penghayat, itu sudah ada putusan MK yang kemudian. Jadi ini sebetulnya tidak terlalu penting untuk kemudian dijadikan sebagai syarat. Termasuk juga syarat bisa berbicara, menulis dalam bahasa Indonesia. Menurut saya ini agak berlebihan saja. Kalau kemudian seorang warga negara yang hendak mencalonkan diri menjadi seorang anggota lembaga perwakilan, kemudian tidak bisa bicara, menulis, dan berbahasa Indonesia. Termasuk bersedia bekerja penuh waktu dan lain sebagainya. Karena itu sudah jadi syarat, kalau kemudian nanti itu dilanggar, ya artinya tidak memenuhi syarat lagi. Harusnya kan itu yang dalam dokumen administrasi yang itu justru sulit diukur validitasnya. Kemudian juga menyerahkan daftar riwayat hidup. Yang menariknya daftar riwayat hidup ini ada pilihan bagi si calon untuk bisa atau untuk setuju membuka atau tidak membuka. Jadi menurut saya aneh saja kalau kemudian ada seorang calon anggota legislatif dalam pejabat publik yang tidak mau membuka daftar riwayat hidupnya kepada calon pemilihnya, kepada warga negara. Ya mestinya wajib untuk dibuka. Yang kemudian harus disampaikan kepada KPU, kemudian diinformasikan kepada publik. Lanjut, Mas Heroik. Nah, ini catatannya terakhir. Seharusnya seluruh syarat calon ini bisa dimudahkan ya. Apalagi sudah ada SIP3 tadi, sistem informasi yang harusnya bisa lebih mempermudah proses administrasi dan manajemen pelaksanaan pendaftaran calon ini. Jadi tidak perlu lagi kemudian calon menyerahkan hard copy ya, karena kan sayang juga jumlah kertas dan dukungan yang terlalu banyak itu kan juga mubazir menurut saya. Dan tentu kita juga harus memulai memikirkan bagaimana penyelenggaraan pemilu yang ramah lingkungan. Dan juga pemanfaatan teknologi informasi ini juga penting untuk memperhatikan perlindungan data pribadi. Terakhir, beberapa surat pernyataan menurut saya tidak perlu karena sudah menjadi kelaziman dan tidak perlu menjadi syarat. Soal bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbicara, membaca, soal pernyataan bersedia bekerja penuh waktu, bersedia mundur, dan segala macam itu. Kalau kemudian
dan menurut saya itu kan otoritas penuh dari KPU untuk kemudian bisa melakukan konsistensi terhadap syarat-syarat yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mas Herwig, silakan kalau ada respon, kalau ada pendalaman dan juga masukan dari Bapak Ibu, tentu saja akan sangat memperkaya diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadli. Nah, Ibu Bapak, tentunya kita ingin dengar juga dari Ibu Bapak penyelenggara, mungkin bisa sharing ataupun bertanya berkaitan dengan paparan yang dipaparkan pada siang hari ini berkaitan dengan manajemen pencalonan anggota legislatif, baik di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan juga DPD. Nah, ini misalnya ada pertanyaan dari Mas Yos. Kak Fadli, kenapa pakai harus tinta biru? Maaf pertanyaannya receh, tapi saya penasaran aja seperti itu. Nah, ini ada... Halo, Oh iya, siapa nih? halo. Iya, silakan. Siapa nih, Bapak? Pak Fazahri Ahmad. Silakan Pak Zahri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Zahri. Halo. Halo Pak Zahri, bisa dengar suara saya? Terkait dengan... Iya. Ya, silakan Pak. Terkait dengan pencalonan legislatif, kita flashback pada kejadian atau pemilu yang kemarin, 2019, ada suatu kejadian yang ini tidak dijelaskan secara rigid oleh undang-undang ataupun peraturan di bawahnya, termasuk di KPU. Kejadian ini terjadi di Madura, di Sampang, di kota saya. Jadi ada paslon pilkada, di mana pilkada itu dilaksanakan di 2018, bulan Juni kalau tidak salah. Dan setelah pilkada itu dibukalah pendaftaran pencalonan legislatif. Dan ada surat edaran dari KPU bahwa paslon yang kalah itu boleh mendaftar sebagai calon legislatif. Nah, di antara paslon yang kalah itu mendaftar sebagai calon DPRD. Nah, setelah dia terdaftar, ternyata ada gugatan ke MK di pilkadanya. Terus pilkadanya berlangsung, proses gugatannya berlangsung, proses legislatifnya berlangsung. Pada akhirnya proses pilkada itu bermuara pada pemilihan ulang di Kabupaten Sampang. Nah, proses di legislatifnya itu juga sudah ditetapkan. Artinya, paslon tersebut, dia masih terdaftar sebagai calon bupati, juga terdaftar sebagai calon DPRD, sebagai calon tetap. Nah, andai paslon itu menang, dia pun juga akan berkontestasi di pileg. Nah, itu membingungkan. KPU Kabupaten tidak bisa menjelaskan secara rigid, karena memang tidak diatur di peraturan perundang-undangannya, tidak ada yang boleh itu tidak boleh mencalonkan diri di dua dapil atau di dua tingkatan secara bersamaan. Nah, ini membingungkan kami waktu itu. Ya, untunglah kebetulan sang calon yang kalah itu di pilkadanya kalah, di legislatifnya pun juga kalah. Seandainya di legislatif dia menang, di pilkada menang, kan dia punya jabatan dua. Dia sebagai bupati juga sebagai calon. Mau dihapus gimana, wong sudah ditetapkan. Rakyat tetap akan memilih selama dia ada di daftar itu. Karena ini waktunya berdekatan. Itu tanggapan kami agar hal-hal seperti ini tidak terjadi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Zahri Ahmad atas sharing pengalamannya di 2019 lalu. Nah, memang menarik Ibu Bapak, kalau kita lihat di Undang-Undang 7 2017 soal syarat pencalonan ini kan
soal ketika individu anggota partai akan didaftarkan menjadi calon anggota legislatif, salah satunya adalah dia misalnya ketika dia terdaftar menjadi kepala daerah, dalam hal ini statusnya sudah menjadi kepala daerah, artinya dia harus mengundurkan diri. Nah, ini apa yang diceritakan oleh Pak Zahri Ahmad ini, situasinya belum ditetapkan sebagai calon kepala daerah, tetapi kemudian ketika ini kan berarti irisannya dengan tahapan Pilkada 2018 lalu ya Pak Zahri ya. Nah, artinya ketika tahapan Pilkada 2018 ini belum usai, seperti itu, nah calon yang bersangkutan sudah mendaftarkan diri kembali menjadi calon anggota legislatif. Nah, posisinya kan yang seperti diceritakan oleh Pak Zahri tadi, bahwa yang bersangkutan untungnya kalah kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau menang dan satu sisi running tahapan untuk penyelenggaraan calon anggota legislatif ini misalnya sudah ditetapkan calon yang bersangkutan itu sebagai calon anggota legislatif. Nah, artinya ini menjadi satu kompleksitas yang tumpang tindih. Nah, hemat saya memang ini jadi salah satu persoalan ketika salah satu dampak dari jadwal pilkada yang kemudian beririsan langsung dengan tahapan pemilihan umum legislatif seperti itu ya Pak. Karena ada gelombang ketiga dari pilkada serentak 2018 yang kemudian tahapannya berhimpitan dengan tahapan pemilihan umum legislatif, yang kemudian ini menjadi satu konsekuensi, ada tumpang tindih yang kemudian salah satunya berkaitan dengan pendaftaran calon. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Zahri tadi, saya kira ini menjadi suatu hal yang penting untuk didiskusikan lebih spesifik, terlebih lagi di tengah pembahasan RUU Undang-Undang Pemilu yang kemudian akan menggabungkan dengan Undang-Undang Pilkada seperti itu. Nah, artinya memang ini menjadi satu kompleksitas karena di dalam Undang-Undang 7 2017, tahu saya yang harus mengundurkan diri itu hanya kepala daerah yang dalam hal ini sudah menjabat sebagai kepala daerah. Dalam hal ini dia sudah dilantik kira-kira seperti itu. Nah, situasinya kan ini berbeda. Dia masih menjadi calon sebagai calon kepala daerah, tapi di sisi lain dia mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Terima kasih Pak Zahri Ahmad sharingnya. Mas Fadli mau menanggapi mungkin Mas Fadli? Saya tambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Mas Heroik ya. Ini memang sebetulnya adalah kalau kita tarik ke hal yang sangat mendasar Pak Zahri, ini berkaitan dengan proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang sebetulnya tidak maksimal. Kenapa kemudian orang masih berkontestasi dalam sebuah pemilihan yang lain, tentu kemudian juga dicalonkan dalam kontestasi pemilihan yang lainnya lagi. Nah, ya, artinya kalau kemudian dia tidak punya komitmen atau belum punya komitmen untuk betul-betul bisa bekerja secara penuh waktu di dalam proses pemilu anggota DPRD atau pemilu anggota legislatif, ya harusnya tidak perlu dicalonkan. Nah, tapi kan ini seringkali ruang-ruang kosong yang dimanfaatkan oleh banyak politisi, oleh banyak elit partai politik untuk kemudian memberikan atau mengambil langkah-langkah yang kemudian menguntungkan segelintir atau sebagian kelompok dan pihak saja. Nah, kalau perdebatannya soal regulasi, ya saya bisa jawab bahwa karena semua statusnya masih sama-sama calon, ya tentu tidak bisa juga tegas dilarang kan. Kalaupun nanti kenapa dia bisa mencalonkan di lembaga legislatif sementara dia juga berstatus sebagai calon kepala daerah, ya karena nggak ada larangannya untuk kemudian orang yang berstatus sebagai calon kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ini lebih kepada fatsun dan soal mekanisme rekrutmen partai politik menurut saya. Dan juga tidak ada larangan kan, bagaimana kemudian KPU atau kemudian Bawaslu atau perangkat-perangkat penyelenggara pemilu membatasi orang yang bersangkutan, padahal di semua kontestasi statusnya semuanya masih calon. Nah, kecuali kalau terpilih kan juga ada prasyarat ya, kepala daerah yang mau atau anggota legislatif yang mau maju di pilkada kan harus mundur. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang kemudian harusnya jadi penekanan penting dalam proses rekrutmen politik khususnya untuk kontestasi pemilu legislatif. Itu saja tambahan saya, Mas Heroik. Makasih, Mas Fadli. Tapi saya kira ini kasusnya menarik ya, Mas Fad. Dalam konteks sama-sama calon seperti itu, tapi bisa mencalonkan dalam dua level pemilu yang berbeda, meskipun tahapan pemilu yang satunya sudah usai. Artinya memang ke depan memang perlu ada regulasi yang kemudian mengatur secara spesifik mengenai ini. Karena selebihnya kan ini jadi kompleksitas penyelenggara pemilu di lapangan yang kemudian harus memutuskan, tapi di sisi lain tidak bisa memutuskan juga karena keterbatasan regulasi yang Mas Fadli ceritakan tadi.
Nah, yang berikutnya misalnya ini ada yang menarik nih dari Bu Devita Hayusinta. Ada contoh misalnya warga negara Indonesia nggak bisa berbahasa Indonesia seperti salah satu artis gitu ya, sehingga harus les bahasa Indonesia dulu misalnya kira-kira seperti itu. Nah, menariknya Ibu menurut saya soal cakap berbahasa dalam syarat pencalonan justru kalau dimaknainya secara luas itu justru dapat membatasi hak politik warga negara khususnya teman-teman disabilitas ya Mas Fadli ya. Ketika memang ini kemudian dispesifikan dan diatur secara rigid soal cakap berbahasa itu, justru nanti khawatirnya ini akan membatasi ruang akses seorang untuk dipilih, salah satunya adalah teman-teman disabilitas. Saya masih ingat betul ketika misalnya syarat pencalonan itu adalah sehat jasmani, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman dari disabilitas misalnya cukup mempertanyakan juga bagaimana mekanisme pengaturan sehat jasmani ini. Indikatornya seperti apa? Karena ini beririsan dengan akses mereka untuk didaftarkan sebagai calon seperti itu. Nah, sehingga memang kalau cakap berbahasa ini yang seperti saya sepakat apa yang dibilang oleh Mas Fadli tadi, jangan sampai kemudian kehadiran syarat ini justru membatasi ruang dan akses politik seseorang untuk dicalonkan sebagai calon anggota legislatif seperti itu. Nah, yang berikutnya ada juga dari Mas Yos, format daftar riwayat hidup apakah seragam untuk seluruh KPU? Kalau ya ada informasi yang harusnya tidak dimasukkan seperti moto hidup, ada yang moto hidupnya aku dikutuk bagaikan bandit, dipuja bagaikan dewa. Untuk daftar anggota keluarga, ada baiknya ditambahkan juga nama ayah, ibu mertua, kakak adik istri dengan profesi terakhir mereka akan sangat membantu riset soal politik dinasti, betul Mas ya. Terus kemudian saran juga untuk scan foto kartu identitas NPWP sebaiknya tidak dipublikasikan karena rawan penyalahgunaan. Nah, ini berkaitan dengan data pribadi. Nah, Mas Yos, tapi yang menarik sebetulnya kan di 2019 kemarin misalnya Perludem itu kan menginisiasi soal open data. Salah satunya kita buat portal pendidikan pemilih yang bernama Pintar Memilih seperti itu. Nah, di sana kita publikasikan daftar riwayat hidup setiap calon anggota legislatif, track recordnya, latar belakang pendidikan, latar belakang organisasi dan seterusnya. Nah, menariknya yang diungkap Mas Fadli tadi di dalam formulir pendaftaran calon ini disertakan di dalamnya bersedia untuk dipublikasi atau tidak. Artinya kemudian ketika calon-calon anggota legislatif menulis tidak bersedia, hal ini kemudian tidak dipublikasi, Mas Yos. Padahal kemudian ini menjadi salah satu bentuk transparansi bagi mereka untuk kita mengenal betul siapa mereka, background-nya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini berbeda dengan 2014. Tahu saya di 2014 itu dibuka seluruhnya ya, Mas Fadli ya, untuk daftar riwayat hidup itu yang kemudian publik bisa mengakses sepenuhnya CV dari setiap calon yang kemudian bisa dilihat oleh publik. Nah, jadi memang kalau pengalaman kami di teman-teman di Perludem ada Mas Mahardika yang kemudian meliding program Pintar Memilih itu yang membuat portal Pintar Memilih itu. Kami kemudian menjadi sulit juga untuk melihat profiling biodata diri dari masing-masing calon ketika ada di surat pernyataan pendaftaran pencalonan itu yang kemudian mengharuskan calon untuk memilih mau dipublikasikan atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, meskipun kami sepakat juga bahwa ada aspek-aspek tertentu yang tidak boleh dipublikasi yang berkaitan dengan data private individual tersebut. Nah, seperti itu. Ada lagi Ibu Bapak yang mungkin dari penyelenggara pemilu bisa sharing pengalamannya berkaitan dengan dinamika dan juga kompleksitas pendaftaran penyelenggara pendaftaran calon anggota legislatif baik DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan juga DPD. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang mau sharing lagi bisa nyalakan mikrofonnya. Saya lihat di sini banyak Ibu Bapak dari penyelenggara pemilu. Silakan Mas Yos. Ya Mas Oik, kalau saya prinsipnya sebenarnya lebih baik dibalikin ke 2014 gitu yang CV atau daftar riwayat hidup itu diwajibkan untuk dipublikasikan gitu. Itu kan bagian dari bagian dari upaya misalkan pemilih mau cari tahu itu kan informasi mengenai apakah dia punya track record di organisasi misalkan ataukah dia punya prestasi yang sebenarnya tidak ter-highlight mungkin di media yang mungkin sesuai dengan preferensi pemilih gitu. Ya kalau saya sih untuk CV sebaiknya
saran saya dibuka aja gitu, jangan dikasih opsi untuk terbuka atau tertutup gitu. Yang harus dibuat tertutup itu justru misalkan yang soal NPWP, mungkin alternatifnya adalah apa ya, semacam surat keterangan bebas tunggakan pajak gitu atau apa gitu ya, yang angka NPWP-nya mungkin udah di hapus 4 angka terakhir atau 5 angka terakhir gitu, bisa seperti itu kan. Dan termasuk juga yang NIK atau KTP gitu, soalnya itu kalau saya kumpulkan informasinya gampang sekali disalahgunakan loh. Apa kayak saya bisa ajukan kredit rumah cuman dengan informasi yang tersedia di situ gitu. Jadi mungkin itu aja sih komentar saya. Jadi lebih baik memang kalau CV yang tidak memuat data yang sensitif dipublikasikan saja gitu. Gitu Mas Hoik. Makasih ya. Baik, makasih Mas Yos. Kami juga sepakat apa yang dibilang oleh Mas Yos. Nah, ini ada dari Mbak Titi nih. Menurut saya, komitmen keterbukaan KPU soal informasi kandidat di pemilu 2019 menurun dibanding pemilu 2014. Apakah Mas Heroik dan Mas Fadli setuju? Kalau saya jelas setuju, Mbak Titi. Soal aspek dimensi keterbukaan data, harusnya kan 2014 KPU periode 2012 dan 2017 itu kan meletakkan pondasi berkaitan dengan open data kepemiluan di Indonesia pada waktu itu. Nah, seharusnya di 2019 pondasi ini kemudian semakin ditingkatkan seperti itu ya. Misalnya pada waktu itu ada usulan untuk bagaimana data-data yang dipublikasi oleh KPU berkaitan dengan aspek kepemiluan, meskipun mengedepankan data pribadi misalnya, yang kemudian lebih accessible. Misalnya bisa dikomputasi, dalam hal ini bisa mendorong publik untuk kemudian mendorong misalnya seperti apa yang kita lakukan di Perludem, membuat aplikasi-aplikasi pendidikan pemilih seperti itu. Nah, namun sayangnya memang ini belum di 2019 kalau menurut saya pribadi sih ya itu tadi, karena CV-nya saja, karena ada opsi di dalamnya untuk dipublikasi, boleh dipublikasi atau tidak dipublikasi, jelas-jelas ini kemudian komitmen soal keterbukaan data KPU saya kira menurun dibandingkan dengan pemilu 2014 bahkan pilkada 2015 seperti itu. Nah, kalau Mas Fadli gimana Mas? Sepakat gak nih dengan apa yang dibilang Mbak Titi? Ya, sebetulnya soal komitmen keterbukaan informasi menurut saya sudah menjadi sebuah keniscayaan ya untuk lembaga penyelenggara pemilu, apalagi di era digitalisasi informasi yang semuanya bisa diakses dan dibuka oleh masyarakat. Dan justru menjadi aneh kalau kemudian di zaman yang sudah semakin terbuka dengan era digitalisasi informasi yang sangat signifikan pertumbuhannya, kalau kemudian KPU tidak mampu mengelola informasi kepemiluan dengan baik, ya menurut saya aneh saja, artinya seperti sedang berjalan ke arah yang berbeda begitu. Tapi memang keterbukaan informasi tentu saja juga tidak hanya bicara soal keterbukaannya saja, perlu misalnya soal validitas dan akurasi informasi, perlu kemudian juga seperti yang tadi juga kita singgung, informasi yang kemudian dikecualikan, terutama yang menyangkut pengamanan data pribadi warga negara, itu juga harus menjadi diskursus penting yang mulai dipikirkan oleh KPU. Dan dalam setiap kali pemilu itu kan acap kali itu menjadi sebuah perdebatan ya, data KPU-nya bocor lah, servernya dibobol dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu ya, apakah saya yang kurang mencermati penjelasan dan klarifikasi KPU, atau memang klarifikasi dan penjelasannya yang belum cukup mendalam. KPU belum secara simultan menjelaskan soal isu ini kepada publik secara secara berkelanjutan, secara terukur, dan seperti dibiarkan liar begitu di ruang-ruang publik. Nah, ini tentu menjadi perhatian penting juga agar kemudian tidak selalu soal keterbukaan informasi kita sepakat. Jadi tidak boleh lagi kemudian KPU justru kemudian memperlambat akses publik terhadap informasi-informasi kepemiluan. Nah, yang kedua ya soal mulai harus kemudian bicara dan juga memulai langkah untuk kemudian memastikan keamanan
informasi data pribadi warga negara yang kemudian dimiliki dan dikelola oleh KPU untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu. Itu sih soal keterbukaan CV saya juga sepakat sih, Mas Yos. 2014 kan juga sempat ada kejadian, ada penolakan terhadap publikasi informasi ini, meskipun pada akhirnya KPU membuka. Saya ingat itu ada kolom judulnya "Caleg kok malu-malu" ya, di Rumah Pemilu itu judul kolomnya. Itu juga membahas panjang soal kenapa pentingnya informasi itu dibuka kepada publik, kenapa menjadi aneh kalau kemudian calon pejabat publik malah tidak ingin membuka informasi pribadinya kepada masyarakat. Tentu informasi yang kemudian layak untuk diketahui oleh publik. Itu sih, Mas Herwig. Baik, makasih Mas Fadli. Ini Mas Yos mau menambahkan lagi, silakan Mas Yos. Bukan nambahin, mau nanya Mas, kalau LHKPN itu termasuk ya? Ya, LHKPN termasuk ya, salah satu yang kemudian mesti diserahkan kan, bukti tanda terimanya yang sudah disampaikan kepada KPK di syarat di KPU. Iya. Jadi kalau dia wajib melaporkan LHKPN-nya dan bukti tanda terima dari KPK itu jadi syarat untuk setiap calon anggota legislatif. Oke, soalnya ini sih Mas, saya cuma concern aja soal mungkin ini permasalahan bukan di KPU atau penyelenggara pemilu, tapi mungkin karena ini sistem yang integrated dengan sistem lain seperti KPK, ya kejujuran LHKPN aja gitu. Soalnya saya bikin sudah bikin data seluruh, misalkan ya pilkada ya, udah bikin data harta kekayaan mereka yang ikut pilkada, kecil-kecil banget loh, maksudnya kaya, cuman nggak sekaya itu gitu. Misalkan ada yang maksudnya cuman tuh dalam ukuran 1 miliar, 2 miliar, atau 10 miliar, tapi kita tahu lebih dari itu pasti. Jadi ini bukan masalah di KPU atau apa, cuman perlu ada dorongan juga mungkin untuk ke lembaga lain untuk bikin itu lebih valid gitu, lebih transparan gitu ya. Ya, saya respon sedikit ya, Mas Herwig, soal LHKPN ini. Seingat saya waktu menjelang pemilu 2019 sempat ada diskusi soal kejujuran di dalam melaporkan LHKPN ini. Harian Kompas atau Kompas TV saya lupa, pokoknya dalam pemberitaan Kompas waktu itu sempat menyoroti beberapa calon anggota legislatif yang kemudian justru harta kekayaannya minus. Padahal di dalam ada beberapa persyaratan yang kemudian bagi pejabat publik itu tidak boleh dalam status pilot dan lain sebagainya kan. Nah ini dalam pilkada ya, itu seingat saya waktu itu. Ini yang kemudian menjadi perhatian juga, kejujuran soal melaporkan LHKPN ini tentu juga harus mengikuti juga bagaimana nanti penelusuran dan kebenaran dari LHKPN ini meskipun bukan domain KPU sebetulnya, soal bagaimana kemudian menelusuri kebenaran dari LHKPN ini. Oke, makasih Mas Fadli. Ibu Bapak ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Mbak Titi mungkin, Mbak Titi? LHKPN akhirnya jadi instrumen formalitas saja. Ibu Bapak dari penyelenggara, silakan. Ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Halo, Assalamualaikum. Salam, Pak Farhan. Siap. Pak Farhan dari Sulbar. Silakan Pak Farhan. Saya mau flashback sedikit untuk taruhlah menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk penyempurnaan ke depan. Ada di salah satu kabupaten kami kemarin itu ada sempat jadi polemik juga sampai harus berproses di pengawas, yaitu ketika ada seorang kepala desa mengajukan diri sebagai calon legislatif, namun tidak mengundurkan diri. Alasannya kan menurut resume yang kami dapat dari KPU Kabupaten bahwa di undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kepala desa harus mundur, tapi diatur di PKPU. Nah, kemudian ketika ini disidang di Bawaslu mengatakan bahwa harusnya mengacu ke PKPU bahwa dia harus mundur. Tapi menurut dalam kajian kami itu bahwa
untuk soal koruptor itu kan tidak diatur di undang-undang, tapi diatur di PKPU. Bawaslu ngacu ke undang-undang. Sementara untuk kepala desa tidak diatur di undang-undang, ada di PKPU, ngacunya ke PKPU. Maksud saya itu soal regulasi yang menurut saya harusnya lebih detail mengatur mulai dari undang-undang kemudian ke PKPU tentang pencalonan itu. Ada juga yang lain itu misalnya soal regulasi tentang sudah pernah mendaftar di salah satu partai, kemudian dia mendasarkan bahwa saya kan belum ditetapkan sebagai calon, masih bisa pindah dong untuk ke partai lain. Nah, itu sempat juga menjadi ya. Nah, saya setuju tadi dengan Bu Titi soal bagaimana mendorong ke depan agar lebih ada keterbukaan dalam hal penyampaian informasi ke publik, meskipun secara di KPU yang kami telah lakukan itu di setiap tahapan itu mengumumkan melalui media daftar nama calon dan seterusnya, dan meminta tanggapan dari masyarakat. Akhirnya dampak positif dari keterbukaan mengumumkan itu banyak tanggapan masuk soal dugaan ijazah, kemudian soal kesehatan dan seterusnya, yang dengan keterbukaan itu feedback dari masyarakat untuk rekam jejak dari caleg itu kami bisa telusuri lebih lanjut. Akhirnya ada yang belakangan akhirnya untuk terbukti misalnya dengan dokumen yang bermasalah, kira-kira begitu. Tapi soal bagaimana standar keterbukaan yang diinginkan tentu kan akan merujuk ke bukan hanya undang-undang pemilu ya, ke undang-undang keterbukaan informasi publik, mungkin yang hal-hal privasi seseorang itu yang mana yang boleh dibuka, mana yang tidak. Mudah-mudahan ke depan itu lebih bisa didetailkan. Itu dari kami pengalaman sedikit, karena kebetulan pada saat saya dilantik sudah jalan tahapan verifikasi pendaftaran calon itu. Terima kasih banyak Mas Heroik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Farhan. Terima kasih atas sharing-nya tadi. Beberapa hal sebagai informasi juga, ternyata kompleksitasnya bukan hanya pada situasi pendaftaran calon kepala daerah saja, tetapi juga kepala desa ya, seperti itu. Nah, memang sepemahaman saya di Undang-Undang Pemilu tidak spesifik juga ya Mas Fad ya, menjelaskan soal kepala desa ini. Pandangan Mas Fad gimana nih Mas Fad? Ya, saya mau respon soal perdebatan mantan koruptor dan lain-lain ya. Ini kan perdebatan panjang dulu waktu jelang pemilu 2019, Pak Farhan. Jadi memang ya apakah ini layak diatur di PKPU atau tidak, kemudian ini jadi perdebatan panjang. Yang anehnya sih menurut saya waktu itu ketika partai-partainya sudah mau, malah perdebatannya beralih ke ruang sidang di Bawaslu justru. Nah ini bahkan kalau kita lihat di daftar calon kan sebetulnya calon anggota DPR RI, partai politik punya komitmen untuk kemudian tidak mencalonkan mantan napi korupsi. Tapi setidaknya perdebatan ini mungkin akan selesai kalau kemudian di regulasi pemilu ke depan pembentuk undang-undang bisa mengadopsi pengaturan di dalam putusan MK terakhir ya, meskipun putusan itu berdiri di atas regulasi pilkada, tapi tentu saja semangatnya sama, bahwa pejabat publik yang akan dipilih oleh pemilih melalui proses pemilu itu harus orang-orang yang berintegritas. Bahkan kata-kata integritas dan kemudian tidak bisa semuanya diserahkan begitu saja kepada pemilih seperti mekanisme yang sangat terbuka, MK tidak sepakat dengan itu. Jadi mesti ada masa tunggu untuk kemudian seorang mantan napi korupsi atau mantan terpidana bisa mencalonkan diri lagi dalam sebuah kontestasi pejabat publik. Kalau memang mau progresif menurut saya ya dilarang saja kalau itu diatur dalam undang-undang. Karena kalau dibandingkan dengan syarat calon presiden itu nggak boleh orang yang pernah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun. Jadi ada syarat yang memang tidak seimbang antara syarat calon anggota legislatif dengan syarat calon presiden. Hari Jumat kan kita akan bahas ya soal pendaftaran calon pejabat eksekutif. Nanti mungkin kita bisa bahas panjang soal itu. Itu Mas Heroik, sudah pukul 13:06 kita. Baik, Mas Fadli. Nah, Ibu Bapak, saya kira kita cukupkan sampai di sini diskusi kelas virtual Perludem pada sesi hari Rabu ini. Nanti selebihnya soal manajemen pendaftaran calon anggota eksekutif, nanti kita akan bahas di hari Jumat besok.
Nah, selain itu, sebelum ditutup, saya akan menginformasikan kembali, nanti insya Allah hari Kamis besok, kita akan ada diskusi virtual Perludem, yang akan menghadirkan bintang tamu, salah satunya adalah Mas Yos Kenawas. Nah, Mas Yos akan sharing dengan kita di Kamis malam nanti, besok, soal dinamika dinasti politik di Indonesia, seperti itu. Nah, nanti informasinya akan kami sampaikan. Mantap itu, Bang. Ya, Pak Farhan, jangan lupa Pak Farhan nanti ikut Itu juga. kayaknya diulas Tempo minggu ini. Ya, dan Mas Yos yang menulis juga di sana salah satunya. Oh, siap. Iya. Nah, nanti Ini bintang tamunya istimewa nih. Iya. Saya Penulis siap jadi kolom majalah Tempo pekan ini, Pak Farhan. siap. Saya kebetulan langganan di kampung ini Tempo. Jeffrey Winters. Nah, ya Ibu Bapak, jadi nanti jangan sampai terlewat hari Kamis malam pukul 7.30 kita akan diskusi virtual Perludem dengan Mas Yos Kenawas mengenai dinasti politik di pemilihan kepala daerah. Nah, untuk itu nanti informasi detailnya akan kami sampaikan ke Ibu Bapak sekalian dan juga lihat di media sosial Perludem nanti akan kami publikasikan. Baik, Ibu Bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini di kelas virtual Perludem. Saya dan Mas Fadli mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti kita akan bertemu lagi besok di hari Kamis dan juga di hari Jumat di kelas virtual Perludem. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.